Oke teman-teman, ini video santai aja ya. Jadi di video kali ini kita akan menonton dan mereview video dari Papa Zidane, alias matematik itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Jadi di sini kita akan nonton video-video itu teman-teman, sekaligus kita nanti akan kita melihat pembahasannya, sekaligus kita juga review lah pembahasannya yang benar itu seperti apa gitu. Karena pembahasan dari Papa Zidane ini kan sangat-sangat logik dan mind blowing gitu loh. Jadi kita akan belajar dari situ ini nanti. Dan untuk konteks aja, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu Papa Zidane ini tuh siapa gitu ya. Jadi ini tuh dia terkenal di TikTok. Aslinya ini tuh dia stand up comedian lah ya. Tapi perannya di video dibikin kayak guru, istilahnya guru matematika. Yang ini sangat-sangat mind blowing. Albert Einstein ini ketar-ketir lihat. Dan ini banyak banget lah yang nonton. Dan ya kita akan mereviewnya ini nanti. Video ini tentu aja cuman hiburan aja ya teman-teman. Dan ya seperti juga Papa Zidane ini kan juga videonya cuman jokes aja gitu lah ya. Oke. Materi PJJ matematika. Oke. Tulislah bentuk yang sama dengan 8/3 minus akar 5. Oke, tulislah bentuk yang sama dengan 8/3 minus akar 5. Jawabannya adalah, ya betul. Jawabannya adalah 8/3 minus akar 5. Matematik itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Tulis. Ya benar juga ya. Pertanyaannya kan tulislah bentuk yang sama dengan. Ya benar juga ya. Ya tinggal ditulis sama ya berarti ya. Wow, ini sangat-sangat mind blowing ya. Kenapa aku dulu nggak kepikiran ya kayak gini. Cuman kalau misalkan kita kerjakan dengan cara yang benar gitu ya, yaitu maksudnya adalah kita menyederhanakan bentuk pecahan akar ini dengan bentuk yang lebih sederhana. Itu nanti caranya tinggal dikali ke sama 3 plus akar 5/3 plus akar 5 gitu. Dan ya tapi ini benar juga. Apa yang salah dengan bapak ini? Saya rasa nggak ada. Lanjutkan bro. Iya juga ya. Ini beneran nggak ada yang salah. Untuk X sedemikian hingga X lebih besar daripada -1 dan kurang dari 5, tulislah himpunan penyelesaiannya. Jawabannya adalah, ya betul. Jawabannya adalah himpunan penyelesaiannya. Iya juga ya. Tulislah himpunan penyelesaian. Iya ya, yaudah. Tulislah himpunan penyelesaian. Kerjakan soal sesuai perintah. Ya juga ya. Ya Allah. Merasa butuh aku. Matematik itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Untuk X sedemikian. Ya Allah. Makasih Bang tutorialnya kemarin matematika. Oke, ya. Kalau kita ikutin perintah soalnya ya bener juga sih. Ya tulislah himpunan penyelesaiannya berarti. Tapi kalau misalkan kita beneran mengerjakan ini, kita mencari himpunan penyelesaian dari himpunan ini yang dinyatakan oleh notasi ini, berarti bilangannya yang masuk adalah 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sesuai yang dia lebih besar dari -1 tapi kurang dari 5. Oke. Matematik itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Sumber UTS kelas 1 SD. Wah. Gampang ini harusnya. Aku harus bisa ini. Aku harus mulai melogiknya ini, teman-teman. Wait.
1, 2, 3, 4, titik, 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 6, 7. Titik-titik di atas berisi bilangan. Jawaban. Ya, 5. 5 kan? 1, 2, 3, 4. 5 kan? 6, 7. Jawabannya adalah, ya betul. Jawabannya adalah tidak. Hah? Matematik itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Wait. Titik-titik di atas berisi bilangan. Iya ya, tidak ya. Ya Allah. Merasa sia-sia aku kuliah jauh-jauh. Iya juga ya. Titik-titik di atas berisi bilangan. Enggak kan enggak di bilangan. Wow, ini sangat-sangat mind blowing. Aku sangat-sangat tidak menyangka ini, teman-teman. Oke, next harus bisa bener ini aku ya. Harus bisa bener ini, teman-teman. Dodi memiliki dua wadah berbentuk tabung dengan ukuran sebagai berikut. Tabung pertama tinggi 16 cm dengan jari-jari 2 cm. Tabung kedua tinggi 4 cm dengan jari-jari 4 cm. Dodi menuangkan air ke tabung pertama hingga penuh. Kemudian dari tabung pertama, dia tuangkan ke tabung kedua dan ternyata penuh tanpa sisa. Ini berarti bahwa volumenya sama. Betul. Ini berarti bahwa Dodi kurang kerjaan. Ngapain dituangkan ke tabung pertama? Dulu, langsung aja airnya dituangkan ke tabung kedua. Dodi. Matematik mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Ya bener juga ya. Dodi ngapain kamu Dodi? Wait, bentar. Tapi ini beneran sama nggak sih volumenya? Oke, misal kita hitung nih, volume dari tabung itu adalah luas alas kali tinggi, berarti PR kuadrat 4 kali 16. Oke. Terus yang ini PR kuadrat. Iya sih, sama sih. Iya sih, sama loh. Sama beneran loh ternyata. Ini walaupun bercanda tapi soalnya bener juga ya. Tapi emang sih Dodi ini kurang kerjaan. Dodi. Tapi ya tapi kurang kerjaan aku juga ya, ngapain aku ngitung volumenya ya. Padahal udah dikasih tahu volumenya sama. Aduh. Next, selanjutnya ini tentang apa ini? Turunan ya. Oke. Saya buatlah turunan dari Aku harus mikir dulu turunan. Enggak kepikiran aku. Buatlah turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 7x. Jawabannya adalah, ya betul. Jawabannya adalah fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 7x. Ya, turun. Matematik itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Buatlah turunan. Wait, coba. Turunan ya bener ya, ini tadi turun ya. Saya coba aku cek kalau turunannya yang beneran. Kayaknya mending namanya jangan turunan deh. Karena kalau turunan ntar ditulis kayak Papa Zidane ini beneran nanti. Saya coba, soalnya X pangkat 3. Dan di sini kita bisa dapat hasil turunannya yang benar ini ya, teman-teman. Derivatif, oke lah ya. Oke, namanya sekarang diganti aja teman-teman, jangan turunan. Derivatif aja kita nyebutnya, atau diferensial gitulah ya. Jangan turunan lagi. Kita jangan nyebut turunan lagi biar nggak turun. Next. Jika 1 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 3, dapatkah kita menulis 2 sama dengan 3? Ya, betul. Tentu saja kita dapat menulis 2 sama dengan 3. Namun,
Dapatkah kita menulis 2 sama dengan 3? Ya, iya dapat ya. Agar kita tidak dihujat dan dibilang sesat oleh netizen, sebaiknya kedua ruas dipangkatkan dengan 0. Sehingga soalnya pun harus dipangkatkan kembali dengan 0. Ini kita sebut dengan bilangan pangkat berpangkat. Matematik itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Kenapa harus dipangkatin 0 ya? Oke. Mungkin aku akan batasin aja di 2 sama dengan 3-nya. Yang saya mundur dikit. Oke, yang ini ya. Kalau 1 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 3, apakah itu berarti 2 itu sama dengan 3? Ini enggak ya teman-teman, enggak serta-merta seperti ini. Karena gimana ya, perpangkatan untuk bilangan 1 dan 0 itu dia punya sifat khusus lah istilahnya. Dan juga kalau kita pengen menganalisis secara lebih detail, yang lebih dasar, perpangkatan itu pada dasarnya adalah terkait dengan logaritma. Jadi amannya kita itu bisa ngeceknya pakai logaritma. Nah, ini udah dijawab sama Anna Syarudinko. Jawabannya nggak bisa. Karena di sini ketika kita bikin logaritmanya, ternyata logaritma dari 1 itu sama dengan 0. Jadi artinya kedua sisi itu jadi sama dengan 0. Ya kita nggak bisa menyamakan bilangan ketika dikalikan sama 0 gitu loh. Jadi ya kayak gitulah ya. Matematik itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Malah ribet ya. Selamat pagi anak-anak. Jika panjang televisi 92 cm, tinggi televisi 54 cm, dan lebar televisi 10 cm, berapakah volumenya? Ya, betul. Volumenya adalah 16. Oh my god. Matematik itu mudah ya, menyenangkan lagi. Demikian pelajaran kita hari ini. Wait. Kok beda? Lah kok enggak matematik itu mudah dan menyenangkannya? Jumpa esok hari dengan bahasan yang berbeda. Terima kasih, selamat pagi. Lah. Selamat pagi anak-anak. Ini bukan jika panjang televisi 9. Wait. Matematik itu mudah ya, menyenangkan lagi. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa. Evil Papa Zidane. Wait. Saya cuman ya benar juga ya. Kalau kita ngitung volume benda yang beneran gitu ya, itu kita ngitungnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kalau kita ngitung volume balok lah ya. Misalkan di sini TV-nya kita anggap balok, cara ngitung volumenya kayak gitu. Tapi di sini yang dimaksud Papa Zidane ternyata adalah volume suara. Tapi kenapa suara pakai istilah volume ya? Bolah bingung aku. Tapi iya, alhamdulillah dapat hiburan dari Papa Zidane. Dan ya demikian aja untuk video kali ini teman-teman. Jadi matematik itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.